Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, hari ini aku mau bacain temanya itu siapa sih orang yang sering menghayalkanmu. Di garis bawahi ya, menghayal itu bukan berarti harus sesuatu hal yang jelek ya atau negatif ya, tapi menghayal yang aku mau bacain di sini adalah misalnya kalau gue jadi bininya dia gimana ya gitu, kalau misalnya gue jadi bisa jadian sama dia gimana ya gitu. Jadi kalau aku boleh membacakan di sini, aku lebih kecenderungan ke arah hayalan untuk bisa mendapatkan dia, tapi pokoknya bukan sesuatu hal yang negatif deh, hayalan untuk bisa menjalani hubungan sama dia. Jadi menghayalkannya ini adalah siapa tahu, gila ya kalau misalnya gue punya pacar kayak misalnya siapa ya, artis Luna Maya, waduh bakal gue pegang erat-erat deh. Nah, istilah kasarnya kayak gitu. Atau misalnya kamu juga membayangkan si dia itu kayak kalau misalnya dia jadi pacar gue, waduh gue bakal ngejalanin ini deh gitu. Jadi ya istilah kasarnya menghayalnya itu bukan menghayal sesuatu hal yang jelek ya, tapi menghayal untuk lebih kecenderungan ke arah perjalanan. Kalau saya menjalani sama dia bagaimana nanti gitu. Oke? Baiklah, aku akan baca kartu aku, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Baiklah, aku akan kocok kartu aku. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan pilih ya, dimulai dari nomor 1. Siapa sih orang yang sering menghayalkan kamu? Sebentar ya. Oke. Yang sering menghayalkan kamu. Sebentar, aku rapi. Aduh. Ini kartunya memang ini ya, masih fresh. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan teman-teman, 15 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Siapa yang sering menghayalkanmu? Oke, sudah apa belum? Oke, baiklah. Aku akan mulai bacain yang nomor 1. Siapa yang sering menghayalkanmu? Oke, aku akan mulai bacain nomor 1 dulu. Ini aku singkirkan. Dan ini nomor 1. Wow. Alhamdulillah sih, kalau aku lihat dari kartu aku, yang menghayalkan kamu itu yang pilih kartu nomor 1 bagus ya. Karena aku lihat dari kartu aku orangnya tulus ya, orangnya yang nerima kamu apa adanya. Terus udah gitu orangnya juga istilah kasarnya pengen menjalani hubungan sama kamu dengan baik. Maksudnya baik itu adalah yang menjalani hubungan dengan ya apa adanya ya, tidak ada unsur yang aneh-aneh atau unsur macam-macam gitu. Terus aku juga lihat di sini gambar kartu aku juga dia juga berpikir adalah kalau misalnya bisa menjalani hubungan sama kamu ya ada indikasi ke arah dapat memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi ya dia berpikir adalah insya Allah kalau jalanin sama kamu ya dia bisa banyak hal baik sih, banyak hal positif yang kalian bisa jalani kalau aku lihat dari kartu aku. Terus aku juga lihat di sini dari kartu aku juga ada indikasi juga di sini orang yang menghayalkan kamu itu tulus ya. Dan aku juga lihat kira-kira dia siapa atau orangnya siapa sih. Kalau aku tangkap dari kartu aku sih, sebentar, yang menghayalkan kamu itu adalah, yang pertama aku lihat ada unsur masa lalu, artinya adalah mantan kamu. Artinya
dia ada rasa penyesalan dulu sempat pisah sama kamu, sempat dia maaf berselingkuh sama kamu, atau dia ninggalin kamu, yang pada akhirnya sekarang dia ngerasain ada perubahan. Bukan gimana ya, ya ampun, dulu gue nyanyain dia, ternyata dia itu yang lebih terbaik daripada yang lain, dia itu ternyata yang lebih mengerti gue daripada yang lain gitu loh. Jadi istilah kasarnya, kamu ada rasa penyesalan gitu loh, kamu ada rasa apa ya namanya, ya ampun gue juga salah nih, dulu gue nggak ngejaga dia gitu. Jadi ya aku lihat seperti itu. Jadi aku baca sih mantanmu ya, karena ada kartu merasa kehilangan. Jadi kalau aku baca ini mantanmu yang dia pada akhirnya menyesal karena dia tidak memperjuangkan kamu pada saat itu, dan dia menyakiti kamu. Itu yang pertama aku lihat, kenapa dia menghayalkan kamu. Terus yang kedua, aku lihat dari kartu aku, sosok itu siapa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku, orang yang saat ini sedang mendekatimu atau sudah dekat dengan kamu. Dia berhayalnya gini, ternyata cewek ini tulus, ternyata dia juga apa ya, bisa memberikan efek yang positif buat gue mencoba deketin dia atau baru deket sama dia, ternyata banyak hal baik yang gue rasain. Salah satunya adalah gue bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain lewat pola pikirnya dia dan lewat inovasi-inovasinya dia. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, kamunya juga kayak ngerasa apa ya, yang ngerasa jadi kayak dihargai sama orang lain ya, karena orang lain juga ngerasa si dia itu kayak senang sama kamu ya, karena posisinya kamu tulus gitu. Walaupun mungkin kamu tidak tahu apa ya namanya si mantan kamu lah, atau si sosok dia yang sedang mendekati kamu, atau yang atau yang sudah mendekati kamu, atau lagi dekat sama kamu ya, kamu nggak tahu orang itu berhayalnya apa. Tapi yang pasti aku tangkap dari kartu aku nomor 1, dia berhayal lebih ke arah positif. Kayak misalnya kamu bisa memberikan efek baik buat orang yang lagi dekat dengan kamu, sehingga dia bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, bahkan mendapatkan pundi-pundi rezeki dari pola pikir kamu. Begitu pula dengan mantan kamu, dia ada rasa penyesalan, ternyata setelah dia berselingkuh dan berpisah sama kamu, ternyata kamulah cewek yang dia rasa paling tulus dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau aku nangkep yang nomor 1 ini, memang indikasinya adalah yang memikirkan kamu atau menghayalkan kamu itu adalah memang orang yang sedang mendekati kamu, atau orang yang sudah dekat dengan kamu saat ini, atau mantan kamu. Itu aku bacanya ada 3 orang. Dan emang hayalannya juga hayalan baik ya, hayalan positif. Jadi bukan ada hayalan yang aneh-aneh dalam arti hayalan untuk, maaf ya, dari segi sesuatu hal yang inilah negatif, kayak mikirnya jelek gitulah ya gitu. Aku lihatnya kayak gitu untuk yang pilih kartu nomor 1. Nah, kalau untuk yang pilih nomor 2, siapa sih yang sering menghayalkan kamu? Nah, ini nomor 2. Wow, aku sih baca kurang lebih ada 2 orang. Orangnya itu baru dekat dengan kamu tapi belum ada komitmen. Oke, dan ini orang-orang ini, siapa sih orang yang sering menghayalkan kamu? Orang-orang yang sedang suka sama kamu. Aku baca ada 1, 2, 3 orang. Mungkin 3 orang itu adalah orang yang sedang suka sama kamu. Bukan berarti mereka sudah punya hubungan sama kamu, tapi orang ini yang mungkin belum berani menyatakan perasaan kamu, atau baru sekedar suka sama kamu. Nah, apa sih hayalannya mereka? Apa sih yang mereka pikirkan tentang kamu? Alhamdulillah bukan sesuatu hal yang negatif juga ya. Yang mereka hayalkan itu adalah, seandainya nih dia jadi bini gue, wah udah dah, hidup gue sempurna banget. Udah mana cakep, baik, kepribadiannya baik, nurut sama orang tua, rajin ibadah gitu. Atau istilah kasarnya, aduh tuh laki cakep banget, siapa tahu aja dia demen sama gue. Waduh, kalau gue dapetin laki-laki macam itu, udah dia bisa menghargai perempuan, sayang emaknya, ngomongnya santun lah. Nah, jadi hayalannya hayalan yang positif ya, karena aku lihat dari kartu aku ya, mereka berhayalnya itu tentang kamu itu ya, tentang sesuatu hal yang untuk masa depan. Aduh, siapa sih cowok yang nggak pengen dapetin dia? Mungkin dari packaging bagus, orangnya mungkin solehah, terus udah gitu dari keluarga yang mungkin keturunannya jelas, udah gitu bisa dibilang dia, walaupun misalnya maaf ya lulusan SMA tapi dia pintar, misalnya kayak gitu. Lulusan SMA juga tapi dia sudah punya bisnis online. Nah, aku tuh nangkepnya kayak gitu. Jadi istilah kasarnya apa ya namanya, banyak hal-hal baik yang juga bisa teman-teman rasakan gitu loh, yang bisa teman-teman hayalkan tentang dia gitu. Jadi ya siapa orangnya, aku lihat sih ada kurang lebih 3 orang ya, dan rata-rata itu
ada tulisannya naksir atau pendekatan. Secara tidak langsung ya orang-orang yang masih berusaha untuk suka sama kamu atau mendekati kamu sih kalau aku lihat ya. Dan orang itu belum ada di sekitar kamu, dalam arti gini, belum ada pernyataan dari dia untuk saya suka sama kamu gitu. Cuma memang dianya memang ada perasaan sama kamu, tapi mungkin belum berani untuk menyatakannya, baru menghayalkannya gitu atau membayangkannya. Aduh enak ya kalau punya bini kayak dia, mungkin setiap hari dimasakin, nah gitu. Jadi ya hayalannya mereka tentang kamu nih teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini, alhamdulillah tidak ada masalah, positif sekali gitu kan. Selain hayalannya dia untuk menjadi kamu kan istri, tapi hayalannya dia juga lebih kecenderungan, ya ada sih yang ngomong gini, kalau gue dapetin dia, mantan gue lewat gitu, secara dia baik, secara dia cakep, secara dia cantik, secara dia juga luar biasa gitu kan, nggak ada apa-apanya dibandingin mantan gue gitu. Jadi ya ada juga yang efek yang kayak mau balas dendam sama mantannya, nih lo gue bisa dapetin yang lebih baik, bahkan lo tuh nggak ada apa-apanya gitu lah, istilahnya kayak gitu. Tapi ya memang dianya juga bukan untuk yang apa ya, sesuatu hal yang dipilih atau sesuatu hal yang ditolak gitu ya, tapi memang dianya ini memang belum belum menerima atau menolaknya juga, karena memang mungkin dari dari yang suka sama dia memang belum menyatakan gitu loh. Jadi ya kamu ini yang nomor 2 ini ya nyantai aja sih sebenarnya, dan hayalan-hayalan mereka menghayalkan kamu bukan menghayalkan yang jelek kok gitu kan, tapi menghayalkan seandainya kamu jadi istrinya dia atau kamu jadi pasangannya dia, pasti dia akan ngerasain happy banget, dan dia akan ngerasain dimana istilah kasarnya, gue beruntung nih dapetin kamu gitu, aku beruntung nih dapetin kamu gitu. Jadi ya istilahnya sesuatu halnya sih baik, dan sesuatu halnya juga yang positif sih. Hayalan itu tidak aneh-aneh dan tidak yang menjerumuskan. Dan aku juga lihat hayalan itu juga ya pasti endingnya itu adalah ke arah jatuh cinta, pernikahan, dan dan seandainya jadi pasangan. Itu sih aku lihat hayalannya. Jadi ya lucu sih gitu kan, kalau aku lihat ya emang hayalannya dia untuk kedepannya ya, untuk masa depan ya, karena memang dia, waduh kalau dia jadi bini gue gimana ya gitu. Jadi ya hayalannya dia menghayalkan kamu seperti itu gitu. Jadi kayak lebih memotivasi dia bagaimana caranya bisa dapetin kamu, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang istilah kasarnya ya memang suka sama kamu apa adanya, dan kamu juga menerima dia apa adanya, istilahnya kayak gitu ya. Walaupun memang aku lihat dari kartu aku kamunya masih nyantai aja dan belum terlalu belum terlalu terburu-buru, tapi ya pada akhirnya sih insya Allah salah satu dari mereka yang menghayalkan kamu itu akan berani untuk menyatakan perasaannya sama kamu gitu. Nah ini yang berikutnya nomor 3, apa sih yang dia hayalkan? Oke. Kalau aku lihat sih orang ini sering banget ya kepoin kamu, stalker kamu, atau ngawasin kamu, dalam arti bukan ngawasin sesuatu hal untuk orang itu aneh atau stres, bukan, tapi ngawasinya kayak pengen tahu, memastikan kamu sudah punya pasangan atau belum, kamu sudah punya pacar atau belum gitu. Karena yang aku lihat orang yang menghayalkan kamu ini sepertinya pernah ditolak deh sama kamu, aku lihatnya. Jadi orang yang menghayalkan kamu ini adalah orang yang pernah kamu tolak, mungkin karena kamu belum siap untuk berpacaran atau kamu belum siap berkomitmen, jadi kamu mungkin menolak dia dulu ya. Aku nangkepnya kayak gitu di kartu aku. Terus siapa juga yang menghayalkan kamu ini, kayaknya temen kamu di masa lalu ya. Mungkin kalau bilang mantan, aku sih belum terlalu ya, tapi di sini aku baca ke teman. Kenapa aku berani bilang ke teman? Karena di kartu aku ada tulisannya reuni yang menyenangkan. Artinya itu adalah kamu akan bertemu dengan teman-teman kamu, bisa aja teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja di tempat lain, istilah saya teman reuni lah ya. Reuni itu kan berarti kita bertemu dengan orang yang udah pernah kita kenal, tapi orang di masa lalu. Nah, jadi orang yang menghayalkan kamu itu adalah salah satunya adalah teman kamu. Temen gue yang mana nih Mbak Pit ya? Bisa teman SD, SMP, SMA, kuliah, bisa teman nongkrong, bisa temennya teman gitu kan, tapi kamu pernah tahu dia gitu. Nah aku lihatnya kayak gitu. Dan hayalannya apa sih Mbak Pit? Hayalannya mereka cuma lebih kecenderungan ke arah kamu sudah punya pacar belum. Mungkin kalau misalnya kalau gue bisa jadian sama kamu, ya paling tidak gue akan bahagia, dan paling tidak gue kayak ngerasain, oh ternyata ini ya yang namanya jatuh cinta, oh ternyata ini ya yang namanya kalau perasaan itu tidak bisa dibohongin gitu. Jadi ya alhamdulillah sih aku lihat positif juga ya. Dan aku juga lihat memang hayalannya tidak ada hayalannya aneh-aneh. Kalau aku lihat ya hayalannya dia ya cuma kayak pengen ngajak kamu jalan-jalan, pengen ngajak kamu bisa liburan pandemi kayak gini misalnya,
bisa liburan tipis-tipis, yang nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya rumah kamu di Bogor nih, ya udahlah ajak jalan-jalannya ke puncak misalnya kayak gitu. Atau rumah kamu misalnya di Solo, udahlah ajak jalan-jalannya ke restoran-restoran yang deket kayak gitu sih aku lihatnya. Cuma memang yang menghayalkan kamu itu, yang pilih kartu nomor 3 ini, aku lihat yang pertama itu adalah orang yang pernah kamu tolak. Aku lihat ya. Terus yang kedua adalah di sini ada tulisannya reuni yang menyenangkan. Berarti artinya adalah kamu akan bertemu dengan seseorang di masa lalu, tapi bukan harus mantan ya, bukan harus mantan. Bisa aja teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman dulu kerja di perusahaan A, teman dulu kerja di perusahaan B, pokoknya teman yang kamu sudah lama tidak pernah ketemu, pada akhirnya kamu ketemu lagi. Nah, itu dia yang sering menghayalkan kamu. Paling tidak dia berpikir, apa kabar ya kamu? Apa kabar ya kamu? Apakah kamu sudah menikah atau belum? Nah, itu. Dan dulu gue nyesel ya, kenapa gue nggak berani untuk menyatakan perasaan sama kamu. Nah, kayak gitu sih aku nangkepnya. Jadi yang menghayalkan kamu insya Allah orangnya tidak ada yang aneh-aneh. Dan memang aku lihat lebih kecenderungan ke arah teman masa lalu, dan memang ada orang yang pernah kamu tolak juga. Dan memang ada sih beberapa yang aku lihat dari kartu aku juga, yang nomor 3 ini adalah dia suka stalker kamu atau suka kepoin kamu di sosial media kamu. Itu dia. Nah, yang nomor 4 nih. Yang nomor 4 kira-kira siapa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku itu adalah, wah ini agak jelek sih. Sebenarnya sih nggak jelek ya, nggak jelek banget. Tapi memang agak-agak ada yang jelek, ada yang enggak gitu. Yang pertama aku lihat di sini ada tulisannya niat jahat. Kayaknya yang memikirkan kamu atau menghayalkan kamu itu adalah orang ini punya niat tidak baik. Dia punya niat jahat sama kamu, yang paling tidak di sini hati-hati. Ini sebenarnya saya tidak mau bicara, tapi ya memang ini keluar lagi ya. Jadi hati-hati, takutnya orang itu memberikan aura tidak baik, negatif untuk kamu. Ya karena di kartu aku kelihatan ada tulisannya niat jahat dan cenayang. Jadi yang menghayalkan kamu ini adalah mungkin dia itu mantan kamu, atau dia itu pernah kamu tolak, atau istilah kasarnya orang ini memang punya niat tidak baik sama kamu, yang istilah kasarnya kayak mau bukan menyelakai kamu ya memberikan aura yang negatif aku lihatnya. Terus aku juga lihat siapa sih yang menghayalkan kamu. Di sini ada kartu teman, di sini ada unsur persahabatan, ada unsur komunitas baru. Mungkin artinya adalah kamu, misalnya sekarang nih kamu lagi gemar bersepeda, misalnya gitu. Akhirnya kamu berkenalan dengan komunitas sepeda, di situ toto ada orang yang suka sama kamu, dan dia ngayal, gila nih cewek cakep banget, bisa nggak ya gue pacarin. Nah, bahasa kasar tuh kayak gitu. Terus aku juga lihat yang ngayalin kamu sih pasti di sini lebih ke arah ada keluarga juga ya. Artinya keluarga adalah ya keluarga mikir, ini anakku apa kabar ya, pandemi kayak gini dia belum bisa pulang, kalaupun dia pulang kan bukan resiko, pasti kan dia akan dirapit, takutnya disuruh karantina. Nah, istilah kasar kayak gitu. Jadi ada keluarga juga gitu. Dan aku juga lihat di sini hayalan tentang apa. Sebenarnya yang aku lihat dari kartu aku, karena tadi ada tulisannya aura negatif atau niat jahat, itu hayalannya tentang apa untuk dirimu, obsesi. Jadi dia pengen banget dapetin kamu, kayak biar mau menunjukkan sama orang lain, nih lo gue bisa dapetin kamu, nih lo gue bisa menjalani hubungan sama kamu gitu loh. Jadi orang itu obsesi untuk bisa ngedapetin kamu. Terus yang kedua ada kartu komunitas baru, berarti orang ini kayak pengen berkenalan sama kamu, dan dia ngayalnya adalah bisa ngajak kamu jalan atau sepedaan bareng, atau istilah kasarnya sama-sama jalan dalam satu hobi aku lihatnya. Terus aku juga lihat di sini sih, makanya tadi aku bilang ada komunitas baru, karena aku bacanya ada unsur pertemanan baru ya, pertemanan baru. Berarti artinya memang lingkungannya lingkungan baru, yang pada akhirnya orang-orang itu ya berhayal, gila nih orang cakep banget, gila ya kalau gue ajak jalan ketemu dengan teman-teman nongkrong gue, pasti teman-teman nongkrong gue pada heboh nih. Nah, aku bacanya kayak gitu tuh yang menghayalkan kamu. Dan memang ini nih, hati-hati nih sama yang punya niat jahat, unsur cenayang ya. Aku lihat memang dia itu kayak memberikan efek yang negatif, dan hayalannya dia tuh hayalan untuk obsesi doang ya, untuk kayak mau nunjukin sama orang-orang, gue bisa dapetin kamu gitu loh, walaupun kamu sudah berkali-kali nolak dia, tapi pada akhirnya lu bakal luluh ke gue. Nah, itu dia. Jadi dia niat jahatnya seperti itu. Dia tuh, maaf ya, kalau aku lihat dari kartu aku tuh dia kayak pakai magic aku lihatnya. Kelihatan banget kok di kartu aku unsur cenayang, unsur di sini juga ada tulisannya niat jahat. Jadi kalau aku lihat lebih kecenderungan dia niat jahat sama kamu, dan niatnya ya memang tidak terlalu baik kalau aku lihatnya gitu. Dan apa yang harus kamu lakukan sih teman-teman yang seandainya nomor 4 ini kalian pilih, sebenarnya sih kalau aku lihat harus tenang ya, harus tenang. Siapapun yang menghayalkan kamu selalu berdoa minta dihayalkan yang baik-baik saja, dan minta dihayalkan juga yang
sesuatu hal juga yang apa ya, yang positif juga terhadap dirimu. Jadi ya aku lihatnya sih kamunya juga harus tenang, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu juga jangan-jangan dia nih kamu yang seuzon, nggak usah, udah biar aja ngalir. Orang berhak untuk menghayalkan tentang kamu, tapi paling tidak kamu juga berhak untuk tidak mau mendengarkan atau membayangkan orang tersebut juga gitu. Jadi ya kamu juga harus bisa apa ya, ngontrol emosi gitu. Dan yang ketiga aku lihat juga orang yang menghayalkan kamu itu ya keluarga kamu sendiri, ya mungkin menghayalkan seandainya kamu nikah sama dia ya mungkin keadaan kamu nggak bakal kayak gini. Nah jadi kayak ada menghayal tapi penyesalan. Nah aku nangkepnya kayak gitu, tapi bukan juga berarti keluarga kamu menyesal dengan keputusan kamu, tidak, tapi paling tidak keluarga kamu cuma menghayalkan sesuatu. Oh mungkin kalau misalnya kamu sudah nikah, paling tidak sekarang kamu sudah punya suami yang kamu juga tidak kesepian merantau di kampung orang atau di daerah orang, istilah kasarnya tuh kayak gitu. Jadi yang pilih kartu nomor 4, siapa yang menghayalkan kamu cukup lumayan banyak. Ada keluarga, ada juga orang atau teman baru atau dari komunitas baru, ada juga orang yang mungkin pernah kamu tolak atau obsesi banget dapetin kamu karena dia di kartu aku punya niat jahat atau niat kurang baik, ada unsur cenayang. Itu dia, aku lihat nomor 4. Wow, terima kasih banyak ya teman-teman ya, selalu mau dengerin cuap-cuap aku. Mohon maaf juga kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih pokoknya support aku terus. Makasih banyak. Jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot, dan jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.